Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar. Di sini kelompok kami akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Baik, kami dari kelompok 5 terdiri atas saya sendiri, Noprista Brustepu selaku moderator, dan rekan-rekan saya selaku penyaji materi terdiri dari yang pertama Niputu Rizky Krisnawati, yang kedua Luhmerti, dan yang ketiga yaitu Nikomang Trisnayani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai rincian materi yang terdiri dari yang pertama prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, yang kedua unsur-unsur bahan ajar, dan yang ketiga yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar. Jadi, pada video kali ini setelah kami menyajikan materi yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi berupa tanya jawab, rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat pada saat Zoom meeting nanti. Dan selanjutnya, kami dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dan setelah itu akan diberikan penguatan dari Bapak dosen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, dalam pengembangan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama ada relevansi, dan yang kedua ada konsistensi, yang terakhir ada kecukupan. Nah, jadi yang pertama itu ada relevansi atau keterkaitan. Artinya ada kaitan, hubungan atau bahkan ada jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang dibelajarkan. Yang kedua itu konsistensi atau keajegan. Ada kesesuaian atau jumlah banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup 4 keterampilan, maka bahan ajar yang dikembangkan juga mencakup 4 hal itu. Yang ketiga itu ada kecukupan atau memadai keluasannya. Nah, bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Materi jangan terlalu sedikit sehingga kurang menjamin tercapainya kompetensi. Nah, selain prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, pengembangan bahan ajar, khususnya penyajian isi atau materi, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Yang kedua itu prinsip pengulangan. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman gambar, diagram atau fokus point. Yang ketiga itu ada prinsip motivasi. Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan motivasi agar siswa mau belajar. Nah, yang keempat itu ada prinsip perancah. Prinsip perancah merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau orang yang dianggap mampu untuk membantu peserta didik belajar sesuatu. Yang kelima itu ada prinsip umpan balik positif. Umpan balik diberikan setelah siswa mengerjakan soal-soal latihan atau tugas kinerja. Bentuk umpan balik dapat berupa ungkapan "Anda benar" atau "Anda belum tepat". Yang keenam itu ada prinsip kebertahapan dan keberlanjutan. Nah, jadi pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi. Perlu dibuatkan tujuan-tujuan. Jadi sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sub pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur bahan ajar. Jadi bahan ajar ini mengandung unsur-unsur tertentu yang terdiri dari 6 unsur.
di mana untuk mampu membuat bahan ajar yang baik perlu dipahami unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada petunjuk belajar. Penjelasan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Kemudian yang kedua, ada kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar harusnya berisikan tujuan pembelajaran umum atau TUU maupun tujuan pembelajaran khusus atau TIK yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran diperlukan supaya siswa terarah dan mengetahui apa yang harus dicapai. Jadi, siswa wajib menyimak dan memahami maksud tujuan pembelajaran sebelum siswa melangkah ke penyajian isi. Kemudian unsur yang ketiga yaitu sajikan isi dan informasi pendukung. Sajikan isi atau pesan pembelajaran menggunakan berbagai objek. Misalnya untuk pembelajaran cetak bisa menggunakan teks dan gambar, sedangkan untuk bahan ajar berbasis komputer bisa menggunakan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Uraikan ini secara komunikatif, artinya penyajian atau pembahasan isi bahan ajar seolah-olah sedang berkomunikasi dengan pembicara. Baik, selanjutnya yang keempat ada latihan-latihan. Ketika peserta didik sudah memahami materi, selanjutnya pemahaman yang telah dibangun dioptimalkan melalui suruhan latihan dan tugas-tugas. Bentuk latihan dan tugas disesuaikan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran. Tuntutan latihan misalnya seperti eksplorasi pemahaman, memecahkan masalah, mempraktikkan prosedur, membuat desain, dan membuat produk. Selanjutnya, unsur yang kelima yaitu ada petunjuk kerja atau lembar kerja. Lembar kerja yang berisikan sejumlah langkah prosedural, cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan praktik. Misalnya, petunjuk praktik dalam mata pelajaran IPA untuk melakukan observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium. Selanjutnya, unsur yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari proses penilaian. Fungsi evaluasi adalah mengukur pemahaman peserta didik terhadap isi bahan ajar. Bentuk evaluasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda maupun uraian. Penilaian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi deskripsi kekurangan-kekurangan peserta didik dan mampu meningkatkan pemahaman dan aplikasi pada proses pembelajaran berikutnya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Ada 3 kelompok yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar yaitu peserta didik, yang kedua pendidik, dan yang ketiga masyarakat. Terdapat 3 tahap analisis kebutuhan bahan ajar yaitu yang pertama, analisis kurikulum. Analisis kurikulum ditunjukkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Yang kedua, menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu ada memilih dan menentukan bahan ajar. 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Langkah yang kedua yaitu pemilihan sumber belajar. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses pembelajaran.
Untuk mempermudah dalam proses pemilihan sumber belajar dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kriteria umum. Yang terdapat yaitu yang pertama ekonomis, yang kedua praktis dan sederhana, yang ketiga sumber belajar dekat dan mudah dicari, dan yang keempat yaitu fleksibel. Yang kriteria yang kedua yaitu kriteria khusus, yaitu yang pertama sumber belajar dapat memotivasi peserta didik belajar. Yang kedua, sumber belajar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kelima yaitu sumber belajar dapat berfungsi sebagai metode atau strategi penyampaian pesan. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan peta bahan ajar. Menurut Depdiknas 2004, ada 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama, mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar, dan yang ketiga, menentukan sifat bahan ajar. Langkah yang keempat yaitu membuat struktur bahan ajar. Terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan atau tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Langkah yang kelima yaitu menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Teknik yang dijelaskan dalam pembahasan ini hanya untuk bahan ajar cetak. Dalam penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu yang pertama, judul disajikan harus berisikan kompetensi atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, susunan tampilan jelas dan menarik. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat, mampu menguji pemahaman. Yang kelima, adanya stimulan. Yang keenam, kemudahan dibaca. Dan yang ketujuh, materi disajikan dari yang mudah ke yang sulit. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami mengenai prinsip pengembangan bahan ajar. Semoga video tadi bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.